A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan dalam kajian adab yang lalu, adab kepada Rasul, nabi-nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan masalah adab terhadap diri sendiri, yang tentunya akan melahirkan nilai-nilai pendidikan terhadap diri kita untuk menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan yang kita jalani. Yang pasti bahwa setiap muslim itu adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan. Tentu bicara bahagia bukanlah satu hal yang didapat begitu saja, karena biasa cenderung nilai bahagia itu kita bisa pahami manakala kita punya jiwa yang bersih, hal-hal yang baik, sesuatu yang benar, semuanya itu akan membawa kebahagiaan pada diri kita, dan itu memang kita inginkan. Yang pasti bahwa jalan itu jelas kita tidak usahkan diri kita, rumah saja pun kalau dia bersih kita senang. Kalau dia ditata rapi, baik, terjaga, kita menikmati betul rumah itu rumah. Begitu juga dengan benda-benda yang kita punya. Maka wajar masalah adab terhadap diri sendiri ini di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 itu kan jelas. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, bahagia, sukses, menang orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka, rugi, binasalah orang-orang yang dia mengotori dirinya. Ini kan nampak sama kita bahwa nilai yang digambarkan Allah ini memberikan satu hal, bahwa kita pengen senang, pengen bahagia, pengen menikmati. Maka kalau gitu arahkan kepada diri kita ini, insya Allah. Seperti halnya tadi saya ungkapkan. Inilah kita saja pun kadang-kadang Bapak Ibu sekalian dan para pendengar, kita aja kadang-kadang pergi ke satu tempat atau menjumpai orang-orang besar. Kita pakai bajunya bagus, tapi ternyata kancingnya tinggi sebelah. Nah, kita sendiri pun merasa tidak nyaman. Kenapa? Ada kesalahan. Apakah kita kotor sebetulnya di situ? Kalau dikaji secara fisik yang kotor memang tidak ada. Tapi kenyataannya karena ada salah yang terjadi sama kita, langsung kita perbaiki. Bapak, kenapa tadi keluar sebentar? Astagfirullah, saya lupa, ini kancing baju saya ini tinggi sebelah, kan begitu. Nanti kan nggak enak ditengok oleh gubernur, oleh wali kota, oleh pejabat apa. Nah, itu saja pun menunjukkan kita menjaga diri kita. Nah, sementara yang lain dia sudah setel, dia bercermin di kaca, dia rapikan, betul-betul sudah standby, maka dia pun berangkat. Dia jumpai orang besar tadi, dia rasanya nyaman sekali dia. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang kalau kita lihat yang tidak lazim, yang tidak layak. Hanyalah kalau kita lihat pada dasarnya hal-hal yang bisa dipahami dengan beradab kepada diri sendiri.
Namun namanya kita manusia, pada dasarnya ya hal tersebut tidak bisa kita pungkiri. Namun sebelumnya satu lagi perlu saya sampaikan, apa alasan kita beradab sama diri sendiri? Karena kita tidak pengen hidup ini merugikan kita. Kita tidak ada orang yang mau rugi. Wajar kita lihat di surah Al-Asr itu kan memberikan suatu motivasi. Allah bersumpah wal asri, ya demi masa, innal insana lafi khusr, ya sesungguhnya manusia senantiasa akan berada di dalam kerugian. Nah, kalau kita tanya diri kita, ya itu kita tidak akan mau rugi siapapun orangnya. Makanya hidup ini Allah menggambarkan kadang cenderung dalam posisi perdagangan, ya, itu di surat As-Saff itu kan jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau nggak engkau aku tunjukkan, kata Allah, perniagaan yang tidak akan menjadikan kamu tunjikum min azabin alim, yang dapat membebaskan kamu dari azab yang pedih. Nah, ini kan berarti penyelamatan sama diri sendiri adalah hal yang beradab, ya, tidak rugi, ya. Maka itu kalau bicara rugi, pedagang itu tidak ada mau rugi, cuma ya bagus-bagus sajalah dalam berdagang, jangan sempat ya menipu orang lain keuntungannya, itu mengotori diri sendiri dia. Nah, dari cermin seperti ini yang digambarkan oleh Allah tersebut dalam Al-Quran, maka wajar, tidak ada alasan kita tidak beradab sama diri sendiri. Nah, kalau kita lihat ada apa hal yang perlu kita lakukan untuk beradab sama diri sendiri, di dalam kitab Minhajul Muslim itu ada 4 ya. Yang pertama tobat. Tobat itu bukan sekedar kita melepaskan ya diri kita dari belenggu salah yang tidak membuat nyaman hati kita, tapi pada dasarnya tobat itu sama dengan beradab juga terhadap diri sendiri. Karena tobat itu kembali kepada ketaatan, kembali kepada kebaikan, kembali kepada kebenaran. Tadi kan sudah kita katakan ya, kita ingin bahagia, maka apa? Bersih. Tobat bersih dari dosa. Kita pengen bahagia, ya maka berbuat yang baik. Tadi tidak bikin baik, maka kembali kepada bikin baik. Bahagia kita. Tobat itu apa kita bilang? Ya tadinya kita itu dalam keadaan ya salah, maka kita kembali kepada yang benar. Bahagia kita. Nah inilah kalau kita lihat sebetulnya orang yang beradab kepada diri sendiri itu. Jadi makanya tobat itu tidak sekedar kita itu dipaksakan untuk ya berbuat sesuatu yang baik, tapi kalau kita menyentuh nilai tobat itu pada beradab sama diri sendiri, itu lebih nyaman. Ya, kita maaf aja lah, preman aja pun ngadap bosnya belumpur, nggak akan mau dia tuh. Ya, kenapa bang balik bang? Tadi aku jatuh, ya ini namanya pun tahu lah musim hujan becek ini. Ya tersangkut kakiku di kesandung batu, jatuh salah pijak tadi, kena lumpur nih, balik dia. Padahal dia preman. Kenapa? Dia tidak ingin kotor di hadapan bosnya itu, walaupun bosnya lebih parah lagi premannya kita bilang kan. Nah itu saja pun nampak apa kita sama Allah. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari sama preman, sama pejabat. Kita bersihnya luar biasa sama Allah, kotornya na'udzubillah, terbalik. Ya. Teori terbalik ini aneh kalau kita lihat dalam kehidupan. Salah tuh Pak, lah biar aja kok. Ya, sama aja dia juga bikin salah sama saya. Tapi dia nggak menyadari salah sama Allah tuh dianggapnya apa. Itu orang tidak beradab sama diri sendiri sebenarnya. Padahal kan jelas masalah taubat itu kan Allah berikan jaminan mutlak lagi kan. Seperti di At-Tahrim 8 itu, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kamu pada Allah sebenar-benar tobat. Apa yang akan Allah berikan? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Niscaya Tuhanmu akan menghapus segala keburukan-keburukan kamu itu. Nah kalau buruknya nggak ada, ya bersih balik. Kalau buruknya nggak ada, ya benar balik. Ya. Kalau kita bilang salahnya tidak ada, berarti benar. Ya. Ini kalau kita pahami,
Apa sebatas itu Allah mengasih? Tidak. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Apa sebatas itu juga? Tidak. Ya. Apalagi Allah kasih. Ya, yaumala yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Allah tidak akan menghinakan dia, bahkan dia bersama para nabi-nabi dan orang beriman. Nah, cobalah. Yang tadinya kita rasa ya namanya lah kita ya maaf kita bilang tadi kan ketika seorang preman aja berlumpur badannya dia enggan ya berhadapan dengan bosnya itu sungkan ya nggak nyaman. Tapi ketika dia sudah bersih dia pede dia datang. Pede dia ngumpul sama kawan-kawannya di situ. Lenyap ya perasaan tidak enak dia itu. Nah, kalau Allah di akhirat jelas memberikan sama siapa? Ya sama para nabi orang beriman. Apa sebatas itu juga? Tidak. Kalau sudah dibersihkan semuanya, maka Allah memberikan satu lagi nilai, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Maka Allah memberikan cahaya kepadanya di sekitarnya itu dan di depannya. Ya. Sampai dia merasa begitu nyaman, maka dia berkata, qalu rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahayamu itu kepada kami, waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, nikmat, nyaman sebetulnya. Maka itu kita ketika berbuat salah itu menutupi hati kita, ada ketidaknyamanan, maka segeralah tobat. Bersihkan dia sekecil apapun yang kita perbuat. Apalagi banyak hadis-hadis taubat yang juga pernah kita sampaikan dulu ya, bahkan setinggi gunung pun, sebanyak dedaunan, sebanyak buih di laut, pasir di pantai, sama Allah untuk melepaskan itu sebagai satu ya ketidaknyamanan, kekotoran kita, itu tidaklah payah sama Allah. Karena Allah, kita sudah bicara Al-Ghaffar ya, Allah tuh Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ini ya satu hal bagi kita, maka tidak ada alasan kita ini untuk tidak tobat. Artinya sentuhlah nilai tobat kita itu pada sisi adab. Ya, pada sisi adab lah. Kita kadang cenderung beradab ini kan sama yang nampak saja, sama yang tak nampak. Makanya nanti ada muraqabah, itu juga merupakan adab diri sendiri. Tapi yang jelas yang pertama ini menjadikan satu ukuran yang mutlak pada kita, yang kita perlu pahami bahwa kita memang punya salah, tapi salah bukanlah satu legalitas yang untuk terus menerus, itu keliru. Al insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, itulah maka dikatakan manusia. Tapi nah, kesalahan dan lupa kita itu adalah merupakan batu loncatan. Maka Nabi katakan kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwab, ya. Kata Nabi bahwa setiap anak Adam itu pasti punya salah, itulah namanya manusia. Tapi sebaik-baik, nah namanya sebaik-baik kesalahan itu adalah tobat. Ini kan menunjukkan sama kita, ya mungkin saya tidak bisa menggambarkannya lebih rinci lagi, ya. Taubat ini kan kalau bisa ibarat kita itu sebaik-baik manusia itu adalah saya salah itu taubat. Mungkin kalau mungkin kita bisa gambarkan ya yang sederhana aja seperti kita memijakkan pas yang ada pernya itu ya. Ketika kita ke bawah terjatuh kita, sepertinya kita akan ya rendah. Tapi begitu kena pernya tadi itu, kampas yang berper itu, maka kita terbang ke atas sana, melompat, bahkan ya bisa apa ya rolling, bisa jungkir balik dan sebagainya di atas sana. Kita nikmati. Kan bisa juga dipahami ya seperti itu. Memang ketika kita jatuh, itulah ya alasan membuat kita bisa harus naik lebih tinggi lagi untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih indahnya. Nah inilah ya Bapak Ibu hadirin hadirat dan para pendengar, bahwa beradab sama diri sendiri itu satu hal yang nyaman, yang nikmat, yang membahagiakan. Jadi jangan dibiarkan kita terus menerus dalam kesalahan, itu kekeliruan. Sama seperti tadi, kalau kita yang maaf lah berlumpur terus nggak mandi-mandi, bakal jadi apa? Ya, saya tidak mengatakan apa ya,
nggak usah jauh aja lah ya. Memang karena kebetulan tidak waras kita bilang. Itu orang yang tidak sehat akalnya yang berjalan, yang tidak mandi itu. Cobalah perhatikan. Ya, lewat di dekat kita. Itu ya nauzubillah baunya nyengat itu. Nah, itu yang dia tidak mandi saja, begitulah. Ya. Padahal kalau kita tengok salahnya apa? Dia lepas dari hukum. Ini perbandingan. Artinya bahwa kalau kita tidak membersihkan diri kita yang sadar ini, kita akan bau di hadapan Allah, akan kotor di hadapan Allah. Berarti tak pantas sebetulnya untuk itu kita perbuat dan kita lakukan, apalagi mati ya belum lagi bertobat. Ini jelas resikonya sangat besar. Maka tadi dikatakan tunjikum min azabin alim. Berniagalah. Kalau orang tidak ingin rugi, pedagang itu tidak mau rugi, kita juga harus punya prinsip, saya tidak ingin rugi hidup. Ya, kalau teorinya cukuplah Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga ke dunia, sedang kita di dunia harus kembali ke surga untuk ya ke tempat asal kita dulu. Ya, dari teori yang ada bahwa atuk kita, nenek moyang kita Nabi Adam, dari sanalah asal tempatnya di luar oleh Allah diletakkan, sesudah diciptakan, karena berbuat salah dikeluarkan, maka kita di sini harus kembali ke sana. Jadi jangan sempat rugi. Makanya wajar doa Nabi Adam sama Siti Hawa itu kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami sudah bikin zalim kepada diri kami, jika tidak Kau ampuni dan rahmati, maka termasuklah kami orang yang khosirin, khusrin, rugi, orang yang celaka, orang yang tak betul. Nah, jadi sekali lagi bahwa ya mari sadarilah kita yang salah, baik kecil maupun besar. Ya, sadarilah, ya, lihat kalau bisa beradab kepada manusia yang lain, kenapa sama diri sendiri kita tidak beradab, mengotori? Ini kan tidak etis sebenarnya di dalam hidup yang kita jalani. Saya kira sementara begitu. Ada